Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN bersama saya Bapak Ridwan Hashim. Anak-anakku sekalian, di materi pembelajaran PPKN hari ini kita akan melanjutkan bab berikutnya. Mohon anak-anakku semua tetap menyimak materi pembelajaran dari Bapak, baik itu dalam bentuk presentasi ataupun video pembelajaran, dan akan Bapak share melalui Google Classroom atau melalui via Telegram pada saat pelajaran PPKN. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang kamu ketahui tentang Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pengawal konstitusi di Indonesia. Hukum dasar dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Jadi, konstitusi adalah hukum dasar dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut constitution. Dalam bahasa Prancis, constituer atau artinya membentuk. Dalam bahasa Belanda yaitu grondwet atau undang-undang dasar. Dalam bahasa Jerman, Grundgesetz atau undang-undang dasar. Dalam bahasa Latin, Constituo atau undang-undang dasar / hukum dasar. Konstitusi atau hukum dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis disebut undang-undang dasar. Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi. Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. PPKI menggantikan BPUPKI. PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Agenda sidang PPKI: memilih presiden dan wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, menetapkan undang-undang dasar. Pembahasan rancangan undang-undang dasar menghasilkan pembukaan dan batang tubuh. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang PPKI tersebut, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara aklamasi. Secara aklamasi artinya langsung dipilih dalam sidang tersebut. Menurut Bung Karno, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan undang-undang kilat atau revolusi Groundwet sesuai dengan aturan tambahan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar oleh PPKI, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi
negara berdasar atas ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.